Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan di bulan Ramadan dan tidak pula mengurangi di bulan Ramadan ala ihda asyarata rakaah, lebih daripada 11 rakaat. Yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatnya 4 rakaat, tapi jangan kalian tanya tentang bagus dan panjangnya salat Nabi Muhammad. Beda dengan kita. Kalau kita kan jangan tanya macam mana hancur lebur baca kita sama cepat dah. Gitu. Kalau kita jangan tanya. Kata bini Deza, nikah. Tadi lakiku Deza sembayang, tapi Kak jangan tanya, Kak lah tahu macam mana hancur lebur dia baca sama cepat. Sama lah dengan kita. Ini dikatakan kalau kita tak terkenal bacaan salah sama cepat, jet koil jagalah. Tapi kalau Nabi Muhammad kata Sayyidah Aisyah jangan tanya, Kak jangan tanya age, Kak lah tahu dan lebih lagi di rumah aku tentang bagusnya bacaan Nabi kita Muhammad dan panjangnya salat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan Nabi. Dikatakan kemarin kita bahas Sayyidina Umar bikin salat 20 rakaat, setiap rakaat 200 ayat. Zaman Sayyidina Utsman nambah lagi, nambah 300 sampai-sampai dikatakan mereka menggunakan tongkat. Jadi orang-orang zaman Sayyidina Utsman yang muda-muda aja bawa tongkat. Kenapa bawa tongkat? Saking lama sembahyang. Kan saking lama sembahyang. Tapi kalau kita tidak, kita pesan ke bini kita, dek abang terawih lo tidak lama dak. Nah ini kita rumah apa lo pesan kan, bang nak beli ini lauk untuk sahur, tahu sebentar ya abang tidak lama dak, abang di sana sembahyang. Nah ini kita cepat. Tapi kalau sahabat Nabi Muhammad di zaman Sayyidina Utsman lah siap, lah tahu malam ini bakal lama, jadi orang semua bawa tongkat. Jadi ciri khas tarawih di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, mereka bawa tongkat. Jadi kalau imam lah mulai baca surat 300 ayat, bukan 200. Zaman Sayyidina Umar 200, zaman Sayyidina Utsman 300. Jadi kalau lah mulai baca ayat, baca surat, lah pakai tongkat orang. Orang berpegang dengan tongkat tersebut. Karena dikatakan kalau tidak ada pakai tongkat roboh. Kalau tidak ada pakai tongkat roboh. Di sini dikatakan termasuk yang viral kemarin, yang salat khatam Al-Quran 30 juz 8 jam. Besok kejang semua, keras semua kaki orang, kram kan. Kaki orang keram. Ini sahabat Nabi Muhammad menggunakan tongkat. Jangan tanya bagus dan panjangnya salat beliau. Tsumma yusalli arba'an, lalu salat lagi 4 rakaat, wala tas'al an husnihinna wa tulihinna, tsumma yusalli salatan. 4-4-3. Tapi 4-4-3 ini ulama khilaf. Ada yang mengatakan 4 rakaat dengan 1 salam. Ada yang mengatakan 2 rakaat, 2 rakaat kayak gitu. Kalau kita kan 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi ada beda. Setiap 4 rakaat ada zikir tambahan. Kan ada zikir tambahan. Bahkan kalau orang-orang lama, ada sebagian saya ngelihat termasuk ajaran-ajaran orang-orang lama itu, termasuk abah saya juga mengamalkan. Saya nanya, "Bah, tarawih kan 2-2-2-2. Ngapa abah nih sama kawan-kawan abah yang belajar dengan Muallim Nang, yang belajar dengan Ustaz Umar Sahab tuh, saya perhatikan lagi kecil-kecil loh. Orang tuh kebanyakan kalau 2 rakaat pertama tahiyat awal. Kalau antum perhatikan, tapi banyak lah tinggal semua. Kan? Abah saya pun lah tinggal. Setiap 2 rakaat tahiyat awal. Nanti rakaat yang setelah yang 4 tadi 2 rakaat tahiyat akhir. Nanti 2 tahiyat awal lagi. Yang mana kira-kira? Jadi 2 pertama tahiyat awal, 2 terakhir tahiyat akhir, 2 ketiga tahiyat awal. Terus kata beliau, inilah ceramah dari guru-guru kami untuk ngambil tengah-tengah. Ada pendapat yang mengatakan Nabi Muhammad itu 4 langsung, ada yang mengatakan 2-2. Jadi ngambil tengah, gerakannya 2, tapi ada pembeda. Satu gerakan sholat, yang kedua zikir lebih panjang. Ini khilaf ulama. Ada yang mengatakan 4 tadi dibagi 2-2 alias dengan salam, tapi ada perbedaan di antara 2-2 tersebut. Ada juga mengatakan 4 tadi langsung satu salam. Jadi inti orang yang sembahyang 2-2 sah. Ataupun 4-4-3 juga sah. Kemudian dikatakan yang terakhir ditutup dengan 3. 3 tersebut memiliki beberapa cara. Ada yang 2 rakaat 1 salam, kemudian ditambahkan 1 rakaat. Ada juga dikatakan dengan langsung 3 rakaat. Yang ketiga dikatakan
Ada yang menggunakan tahiyat awal, ada yang langsung, ada yang 3 langsung nih. 3 langsung nih, ada yang langsung 1 2 3. Ada juga yang 1 2 tahiyat awal, baru 3 kayak salat maghrib. Nah, ini dikatakan banyak versi ulama. Jadi semakin luas wawasan kita, semakin mudah untuk berbaik sangka, tidak mudah untuk nyalahkan orang. Faqultu ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau tidur sebelum engkau witir? Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Aisyah, in ainayya tanamani wa la yanamu qalbi. Wahai Aisyah, kalau seandainya mataku tertidur, maka hatiku tidak bakal tertidur. Itu kata Nabi Muhammad. Arti apa? Au kutedo. Coba saudara. Au kutedo dulu baru ku witir. Tapi ingat, walaupun kutedo, hatiku tidak pernah tidur. Beda dengan kita. Kalau kita bangun, hati mati. Kan nengok orang miskin itulah malah juga begawe. Kan nengok orang sakit itulah makan masing-masing. Nah, ini gitu. Bukan nolong nyumpah pula. Alangkah keras hati kita nih. Kan alangkah keras hati kita. Mudah-mudahan keluar Ramadan nanti kita lembut semua. Insyaallah. Termasuk bini kita. Jangan termasuk bini antum maksudnya. Jadi katakan kadang-kadang yang keras di bini ya. Kapan kita nak sedekah, bagian Jumatan nih. Kapan kita nak ke jami, bawa duit yang 50 yang biru tuh. Tahu kan? Apa jarang lihat? Yang biru tuh. Kita tengok mata bini kita, "Duk, apa yang biru dia ambil? Yang kuning genteng ya, 5.000. Yang kuning kan genteng, lau kalau beli token tak lagi bunyi, nak bersedekah pula bergaya, dibilang bergaya." Ini dikatakan bini antum. Kan mudah-mudahan Jumat ini rezeki dibuka sama Allah Subhanahu wa taala, bisa sedekah ke jami. Pesan abah saya dan juga ini ceramahnya Muallim Nang, kata abah saya, sedekah ini amalan orang-orang kaya. Jangan dibalik, kata beliau, kata Muallim Nang tadi, jangan dibalik. Kebanyakan zaman sekarang nih orang miskin yang sedekah. Kan orang miskin yang sedekah, dia sara makan tapi dia sedekah. Orang kaya puasa sama ngaji sama zikir. Jangan, kata Muallim Nang, kalau perlu jangan sembahyang, jangan bayang sunnah maksudnya. Arti gini, kalau kita sedikit ibadah, kita bakal nyari jalan yang lain. Nyambung? Misal Bang Wen kaya. Nah, contoh, kan Bang Wen kaya, sembahyang sunnah bagus, ngaji bagus, zikir bagus, puasa bagus. Tapi kata Muallim Nang, orang kayak Bang Wen ini bukan tuh ibadah. Ini ibadah saya, Deza, Bang Oji, Fendi. Ini setengah kaya. Kan? Nah, ini zikir kami nih. Zikir amalan kami, zikir, ngaji, puasa, sembahyang sunnah, itu amalan-amalan orang-orang miskin. Nanti orang kayak Bang Wen nih, kalau seandainya banyak puasa, bukan tidak boleh. Nanti dampak lain. Soalnya orang macam ini ada ibadah. Kalau dia lah banyak sembahyang, lah banyak ngaji, lah banyak puasa ataupun zikir yang lain, dia ngerasa cukup dan tidak perlu dengan ibadah yang lain. Tapi kalau dia sedikit mengurangi, ya bukan berarti tidak boleh sembahyang, bukan. Tapi maksudnya ada yang lebih bagus. Ada yang lebih bagus. Jadi tiap-tiap orang tuh ada ibadah. Kalau dia sedikit ngaji, ya kan? Kalau ngaji jangan banyak-banyak mauin. Di luar Ramadan sehari jadilah. Ya kan? Ngaji jangan banyak-banyak, puasa jangan banyak-banyak, zikir jangan banyak-banyak. Nanti dia bakal timbul perasaan, kata Muallim Nang tadi, itu intinya. Dia bakal timbul perasaan puni malas. Harus ada ibadah. Maka keluarlah duit tadi. Kan keluarlah duit tadinya mau kira-kira. Kalau kita memperbanyak bagus. Kadang-kadang setan tuh pentar. Puasalah kau tuh. Senin, Kamis, Rebu, Kamis, Jumat. Pokok tiap hari. Kan puasalah kau tuh. Ngaji. Setan tuh pentar. Kan setan tuh kau ngaji. Nanti habis ngaji, jangan tidur dulu, zikir. Nanti ujung-ujung ngerasalah cukup, lupa. Kalau sedekah tuh ada. Dan sedekah tuh yang paling disuruh sama Allah Subhanahu wa taala. Istilah kasar, orang-orang kaya, sedekahlah kau tuh. Oh ya Allah, nanti kalau lah sedekah baru sembahyang. Kalau orang enggak, dia sembahyang dulu, nanti ucapan Allah tadi ataupun perintah Allah yang sedekah tadi lupa dia. Kenapa? Lah ngerasa puas dengan yang lain-lain tadi. Samalah dengan kita makan buka puasa. Jadi panjang cerita. Kan intinya Jumat ini merupakan hari yang sangat bagus untuk kita bersedekah. Mudah-mudahan rezeki bakal dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Wahai Aisyah, walaupun aku tertidur, artinya aku tidur sebelum witir, walaupun aku tertidur, wala yanamu qalbi, tapi hatiku tidak bakal tertidur. Ini ceritanya banyak. Nabi kita Muhammad walaupun tidur lagi berzikir.
Dan lagi berzikir, dia pernah minta pijit. Kata Nabi kita Muhammad, ya wahai Aisyah, istilah kita kuni kesoi, habis dari dakwah ataupun yang lain, kuni kesoi kepengen istirahat. Kau pijitku sampai ku tertidur. Sampai ku tertidur. Tiba-tiba Sayyidah Aisyah mijit sampai dia tertidur. Ini kan termasuk sunnah. Dan makanya saya paling suka kalau nak tidur tuh minta urus sama orang rumah tuh, itu sunnah. Sampai tertidur itu sunnah, jangan dibalik. Nanti kita yang mijit dia. Sampai dia tertidur. Kita jadi bini aja bijilbab. Nah, ini dikatakan dia yang mijit kita. Nah, ini sunnah. Mijit sampai ikut tertidur kata Nabi. Olah istilah. Maka dia mulai mijit Nabi Muhammad mulai berzikir. Baca zikir, baca segala macam dengan gerakan kode tangan atau bibir. Sayyidah Aisyah nengok. Sampai lama benar. Akhirnya Nabi Muhammad bangun. Duh, agak mijit. Tadi gua tidur. Tidur kapan tidur? Katanya. Aku nengok agak bergerak bibir kau, agak berbaca, agak macam ni. Keluar hadis yang sama. Keluar hadis yang sama. Walaupun ku tertidur, tapi hatiku tak pernah tidur. Ini maksudnya, aku tidur dulu, baru ku witir. Nah, di sini dikatakan hadis ini banyak dijadikan sama orang-orang di zaman sekarang merupakan dalil tuh. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad tuh Ramadan 8 rakaat. Ramadan 8 rakaat. Tapi dikatakan ada 4 hal ataupun ada 4 alasan yang mengatakan hadis itu tidak tepat untuk orang-orang yang punya dalil 8 rakaat. Insyaallah kita persingkat dan mudah-mudahan waktunya cukup. Yang pertama, innaha tahkima alimtahu ma alimathu ma ra'athu fi baitiha min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yabitu indaha lailah wa thamaniyata inda baqiyati azwajihi radhiyallahu anhuma ajma'in. Dikatakan yang pertama alasannya ini merupakan apa yang diceritakan sama Sayyidah Aisyah dan apa yang dilihat sama Sayyidah Aisyah dan juga apa yang diketahui sama Sayyidah Aisyah tentang salatnya Nabi Muhammad di rumah beliau. Sedangkan Nabi Muhammad itu punya 8 malam yang lain. Nabi Muhammad bini 9. Sayyidah Aisyah cuma termasuk salah satu istri Nabi Muhammad. Jadi boleh jadi di Sayyidah Aisyah wirid ini di tempat yang lain, di malam yang lain ibadahnya berbeda. Itu sifat Nabi. Kan itu sifat Nabi Muhammad SAW. Itu artinya bukan berarti Nabi Muhammad tuh bini cuma siko atau bini banyak tapi tidur ke yang nih. Kayak orang zaman sekarang kan bini aja 2. Tapi yang rutin yang nih atau bini aja 3. Tapi kebanyakan di sini. Ini tidak. Nabi Muhammad adil 1 2 3 sampai 9. Ulama mengatakan itu yang di satu malam saja. Masih ada 8 malam yang lain dan itu yang hanya dilihat sama Sayyidah Aisyah. Apa yang kulihat itu yang kubilang. Itu intinya. Dan Sayyidah Aisyah tidak menafikan Nabi Muhammad tidak pernah macam ni. Tak. Dia mengatakan ini apa yang aku lihat. Samalah dengan kita. Mungkin kalau kita bini kita bilang laki gue tuh sepanjang hidup paling sering sembahyang sunnah. Kalau ngaji jarang, kalau zikir jarang. Tapi yang paling banyak dia sembahyang sunnah itu yang ditengok di rumah. Soalnya kalau kita kan habis zuhur ataupun habis isya kan sunnah sembahyang ba'diyah di rumah. Jadi setahu bini kita qobliyah, ba'diyah. Ngaji di masjid misalkan nunggu jamaah. Nah, ini dikatakan beda dengan orang jami. Orang jami mengatakan enggak, dia itu bukan sembahyang sunnah. Justru di jami tidak pernah sembahyang sunnah itu. Ngaji itulah gawe ya. Nah, ininya mau kira-kira. Dari orang nih bilang ngaji yang banyak, dari orang nih bilang sembahyang sunnah. Nah, ini yang dilihat sama Sayyidah Aisyah dan hanya satu malam. Kemudian yang kedua, innahu mahmulun ala sholatit tahajud wal witir. Hadis ini meliputi kemungkinan 2 salat, yaitu salat tahajud ataupun salat witir. Soalnya Sayyidah Aisyah nanya, apakah engkau tidur sebelum witir? Kan gitu kan? Atau dalam ilmu fikihnya tahajud itu kan nunggu sembahyang dulu, nunggu tidur dulu. Maka ulama mengatakan dengan ucapan ini sendiri sudah menjelaskan sembahyang ini bukan sembahyang tarawih. Walaupun habis kita tidur boleh sembahyang tarawih ataupun afdolnya setelah tidur. Makanya Sayyidina Umar mengatakan ini nikmat yang bagus. Kan kita kumpul nih bagus. Tapi kata beliau, orang-orang yang tidak ikut dengan kita, yang tidur di rumah dan nanti malam dia bangun, orang tuh lebih afdol daripada kita. Dan orang tuh lebih afdol daripada kita. Ini kan yang kemarin kita bahas
Sayyidina Umar mengumpulkan orang sembahyang tarawih 20 rakaat, dipuji sama Sayyidina Umar. Ini dampaknya bagus luar biasa. Tapi ingat kata beliau, orang-orang yang tidak pergi sekarang nih, yang tidak ada, yang ghaib, yang tidak hadir, yang tidur, kan? Kapan diajak, yo sembahyang yo, Sayyidina Umar ngajak kumpul, ngantuk kan? Dia pulang ke rumah, dia tidur, nanti jam 12 dia bangun sambil dia ngaji, sambil dia tarawih. Kata Sayyidina Umar, yang tidak hadir ke masjid, tapi dia bangun tengah malam itu jauh lebih afdol. Kalau gitu kan tidak, memang bagus Ustaz. Tapi kalau bisa hadir tuh lah, ini gitu kan. Tapi Sayyidina Umar menjelaskan hukum yang pulang ke rumah, tapi jangan sampai nipu. Nanti tarawih dak, tahajud dak pula. Kan? Ngapa tidak ada tarawih? Kami malam Ustaz. Malam di ngorok kalau ini ya. Kan? Ini yang paling tahu keburukan kita adalah bini kita. Yang paling tahu keburukan kita adalah bini kita. Ini dikatakan, apakah ini termasuk tarawih? Ulama mengatakan lebih tepatnya ini kemungkinan tahajud ataupun witir, yang jelas-jelas mewajibkan untuk tidur. La majmu'ata sholatul laili kullihi, dan tidak menunjukkan keseluruhan salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cuma yang dilihat. Misal macam nih. Sayyidah Aisyah tuh terbangun, ini contoh gampang. Sayyidah Aisyah tuh terbangun setiap jam 1 misal. Orang tuh kalau terbiasa jam 1, nak ada alarm, nak tidak ada alarm, tetap terbangun tuh lah. Dan tetap terbangun. Ini dikatakan, misalkan Sayyidah Aisyah tuh rutin jam 1 bangun. Rutin jam 1 bangun, kapan dia terbangun? Lah nengok Nabi sembahyang, dihitung 1, 2, 3, 11. Kan? Malam pertemuan selanjutnya ketemu lagi dengan jatah Sayyidah Aisyah, terbangun lagi jam 1. Hitung lagi 1, 2, 11. Ini hanya yang dilihat. Mungkin kapan Sayyidah Aisyah tidur, Nabi Muhammad lagi sembahyang. Soalkan Nabi Muhammad kan berkali-kali sembahyang, nanti tidur lagi malam. Bangun lagi sembahyang, nanti tidur. Ini hanya ketika Sayyidah Aisyah bangun. Kemudian dikatakan dengan dalil, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Sayyidah Aisyah, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad bersungguh-sungguh di 10 terakhir Ramadan, di mana kesungguhan ini tidak ada di malam-malam yang lain. Kata Sayyidah Aisyah, arti Al-Qur'an lebih banyak, sembahyangnya lebih panjang, lebih bagus, ataupun amal-amal yang lain lebih banyak di 10 terakhir Ramadan. Kita niat minta kepada Allah, mudah-mudahan 10 terakhir Ramadan ke depan umur kita dipanjangkan, badan sehat, dan juga mudah-mudahan ibadah kita lebih banyak insyaallah. Yang ketiga, annahu mu'aridun bima rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qol kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 rakaah yakni bil lail. Dikatakan kalau seandainya Sayyidah Aisyah mengatakan Nabi Muhammad tuh kalau salat malam tidak pernah kurang dari 11, tidak pernah lebih dari 11, ini salah. Kenapa? Karena bertentangan dengan hadis Bukhari Muslim. Di mana di hadis Bukhari Muslim, Abdullah bin Abbas mengatakan sesungguhnya Nabi kita Muhammad salat malam jumlahnya ada 13. Jadi kalau beliau bilang 11, tidak ada lebih, tidak ada kurang, ini bertentangan dengan hadis yang kuat yang lain, Bukhari Muslim, yang mengatakan sembahyang Nabi itu 13 rakaat. Annahu bata inda khalati Maimunah, thumma shalla rak'atain, thumma rak'atain, thumma rak'atain, thumma rak'atain, thumma rak'atain, thumma autir, thumma taja'a hatta ja. Dikatakan beliau pernah datang ke rumah bibi beliau yang bernama Maimunah. Beliau salat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian berwitir, lalu tidur sampai datang waktu adzan subuh. Ini dikatakan bertentangan dengan hadis yang mengatakan Nabi Muhammad sembahyangnya 13 rakaat. Yang terakhir, yang keempat, alasan yang dikatakan sama ulama, ini bertentangan dengan salat malam yang dibuat oleh Sayyidina Umar, yang disepakati oleh sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang jumlahnya adalah 20. Secara logika mikir macam ni. Kalau Sayyidina Umar bilang, gimana kalau seandainya tarawih yang biasa kita ikut Nabi itu kita buat lagi, kan? Maka ulama mengatakan otomatis jumlah sama, kan? Otomatis jumlah sama, tidak mungkin dikurang.
atau mungkin tidak mungkin ditambah tambah. Ini alasan yang keempat. Sayyidina Umar bikin 20, itulah buktikan kalau tarawih Nabi kita Muhammad adalah 20. Intinya jangan sampai salah paham juga. Di sini katakan 8 rakaat hukumnya boleh. Dan 8 rakaat hukumnya boleh. Kita sudah mengetahui tarawih itu paling sedikit 2 rakaat. Kita punya nenek, kita punya atuk. Atuk kita kapan ngambil cangkir aja lah bergetar. Cung, ku dipengen tarawih tapi tidak kuat. Kata kita kalau tidak kuat 20, 8 ya. Dan tidak kuat 8 gaya. 4 tidak kuat. 2. Nah, 2 rakaat dengan niat sholat tarawih dalam fikih dikatakan minimal 2. Minimal 2, tapi jangan sampai dirubah jami' ini. Ustaz, Semiti bagus juga nih. Kita jangan kalah dengan Baitul. Baitul 11 kita 2 tambah 3, 5 jadi. Ini dulu matematika merah. Kan jorang 11 kita 5, jorang tarawih 8 kita 2. Insyaallah lebih ramai Ustaz. Kan insyaallah lebih ramai. Kalau nak lebih ramai lagi break duit. Dan break duit yang datang tarawih kayak yang di Jawa itu kan rutin setiap tahun. Yang enggak nyampe ke Mentok nih, kan. Yang hadir tarawih dapat berapa? 300.000 kan. Sejalan-jalan tuh orang semua. Memang dia orang kaya emang. Kan orang kaya itu kalau berzakat luar biasa kan, jumlah dari total duit itu misalkan duit dia 3T atau T, bukan T untuk listrik. Duit dia sete dibagi 40, hitunglah nanti pulang ke rumah. Ini dikatakan dari zakat dia wajar dia membagikan segala macam di bulan Ramadan. Namun insya Allah kita bukan gara-gara duit, bukan gara-gara yang lain, namun gara-gara panggilan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majelis kita ini, jangan sampai lupa Jumat ini Jumat kan? Jumat ini kalau nak ke masjid bawa duit. Kalau perlu pulang dari majelis ini, mumpung niat kita gak bagus, hati kita gak bagus, pikiran lo macam-macam, tawakal lagi kuat, siapkan duit kita. Kalau yang ada duit, kalau yang tidak ada duit jangan ngutang, jangan. Nanti nambah bala. Yang ada duit, ambil duit taruh di kantong. Atau nanti kalau memang belum siap pagi ini, Ustadz belum ada duit, ada jam 10 dapat TF misalkan. Ya sudah, jam 10 kita siapkan. Kalau kita lupa, lah berjalan nih. Naik motor, ngengkol lah 20 kali. Kan hidup. Kan sudah hidup, ya Allah, duit pula ketinggal. Logika kalau dimatikan ngengkol lagi 20. Kan malas benar cuma ngambil duit ya. Matikan motor, kan matikan motor, mundur sebentar, ambil duit. Itu insya Allah seakan-akan Allah mengatakan kau masuk neraka. Kapan kita lah berjalan, tidak jadi gitu Allah. Gara-gara kau mundur balik, tahan ngengkol, surga aja lah. Nah, seakan-akan kayak gitu. Jadikan kita mundur tadi sebagai kesempatan kita untuk selamat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rezeki dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesehatan, taufik dan hidayah terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sakit bakal disembuhkan sama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.